pagi hari ini kami berada di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Biasanya kami dialog di dalam ruangan ya ataupun juga di studio, tetapi pagi hari ini dengan suasana yang begitu sejuk alami, mendengarkan dan juga bisa langsung melihat deburan ombak pagi hari ini dengan latar belakang kami. Selamat mendengar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati atau biodiversity laut. Kekayaan ini harus dimanfaatkan secara bijak untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksinya. Untuk diketahui, saat ini Indonesia tengah mengadopsi konsep blue economy yang berkelanjutan menjadi agenda yang diprioritaskan di seluruh wilayah pantai Indonesia. Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam dialog partisipasi perguruan tinggi menjaga laut lestari. Sudah hadir bersama dengan kami pagi hari ini para narasumber. Yang pertama kami menyapa Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Bapak Julian Kelly Kambu STMSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan selanjutnya ada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, Bapak Daniel Hincen Dahawali SPI MSI. Selamat pagi Bapak. Semangat sekali nih ya Pak pagi ini. Baik, kemudian juga ada relawan peduli sampah Papua Barat Daya, ada Kakak Manfredna. Selamat pagi Kakak. Selamat pagi. Dan juga ada alumni Politeknik, ada selaku PLT Kasubag Umum Abdullah Sidik ASPI MPI. Selamat pagi Pak. Iya, ini Bapak alumni dan akhirnya bergabung juga di Politeknik ya. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan dulu nih untuk para narasumber kita pagi hari ini supaya lebih bersemangat lagi, apalagi dengan situasi yang sangat menyejukkan, situasi yang sangat tenang di pagi hari ini dengan deburan ombak yang menemani obrolan kita pagi ini. Yang pertama kepada Pak Kadis ini, Pak Julian Kelly, terkait dengan topik kita pagi hari ini, pandangan Pak Kadis sendiri melihat sejauh mana perguruan tinggi dalam kelestarian laut. Bagaimana kontribusi mereka selama ini dalam kelestarian laut menurut Bapak Kadis sendiri, Pak Kelly? Ya, kalau kita lihat secara nasional mungkin sudah banyak yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, tapi kalau ke Papua Barat Daya mungkin kurang maksimal. Nah, sehingga ini perlu kita dorong dan berharap banyak kepada perguruan tinggi sebagai pihak yang ikut melakukan aktivitas kajian terkait dengan masalah-masalah pembangunan, khususnya pembangunan berkelanjutan untuk wilayah laut dan pesisir ini. Kami sangat berharap banyak sehingga hasil-hasil kajian itu bisa menjadi catatan rekomendasi kebijakan yang bisa dijadikan sebagai kebijakan pemerintah daerah. Mungkin kita langsung ke Pak Direktur ini Pak ya. Program apa saja yang dilakukan oleh Politeknik untuk melestarikan laut ini Pak? Ya, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kami sebagai perguruan tinggi vokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, kalau kita lihat pertama tentu kita memilih lokasi di pinggir pantai ini yang begitu indah. Ya, kita mempercayai bahwa laut adalah masa depan kita bersama. Karena sumber kehidupan itu ada di laut. Kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada tentu untuk kemaslahatan kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kami sebagai perguruan tinggi tentunya memiliki 3 fungsi utama. Kami sebut Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, kemudian tentu kan kami di sini menyelenggarakan tiga program studi, teknik penangkapan ikan, mekanisasi perikanan, dan teknik budidaya perikanan. Teknik penangkapan ikan dan mekanisasi perikanan ini akan melahirkan seorang calon-calon nakoda kapal perikanan dan seorang calon-calon kepala kamar mesin kapal perikanan. Bagaimana proses penangkapan itu ya, ikan itu yang baik dan benar dan ramah lingkungan, seperti itu. Iya. Dan ini karena dari Pak Direktur saya langsung ke alumni ini ya. Untuk ke alumni sendiri ini ada Bapak Abdullah ya. Pak Abdullah, sebagai seorang alumni, Anda melihat bagaimana nih keterlibatan alumni untuk menjaga kelestarian laut, khususnya alumni dari Politeknik Perikanan dan Kelautan ini?
Baik, terima kasih Mbak. Ini saya berbicara terkait konteks alumni. Iya. Karena kenapa saya katakan dari konteks alumni ini sangat memberikan kontribusi yang sangat besar sekali. Karena alumni-alumni yang keluar dari Politeknik KP Sorong ini sudah menyebar luas ke seluruh Indonesia. Iya. Dan juga ada UPT yang dikatakan dalam Kementerian Kelautan Perikanan ini, yaitu di bidang penyuluhan perikanan. Di situ berperan penting alumni-alumni yang sudah bekerja di penyuluhan perikanan ini berperan penting untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat pesisir untuk mengenai tentang limbah-limbah plastik yang mengakibatkan, karena limbah plastik ini berdampak besar dikatakan terhadap perekonomian masyarakat pesisir nelayan kecil, disebabkan karena penyebaran sampah plastik yang berada di laut ini merusak, istilahnya merusak pit yang disampaikan oleh Pak Kadis, yaitu zooplankton atau tempat makannya ikan, sehingga pencemaran yang terjadi di laut ini, jadi ikan ini semakin jauh, maka masyarakat akan sulit untuk mencari ikan di daerah pesisir, khusus untuk masyarakat pesisir nelayan. Karena dalam program Kementerian Kelautan Perikanan itu ada program yang dikatakan Bulan Cinta Laut, di mana itu kita masyarakat pesisir, masyarakat nelayan itu harus mencintai laut, karena laut ini merupakan sumber daya yang sangat luar biasa. Kami sebagai alumni bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya, bersama untuk mendorong terus, mensosialisasikan terus bagaimana peran untuk pencegahan limbah yang mengakibatkan masyarakat pesisir nelayan sangat susah untuk mencari ikan di sekitaran pesisir nelayan. Iya. Nah, berarti terangkai ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah nih, Kakak Manfred sekarang ya. Ini sebagai relawan peduli sampah, ini jarang nih kita punya anak-anak muda ya, yang peduli sampah terutama yang ada di Sorong. Tapi Kakak Manfred dan juga teman-teman ini sebagai ketuanya ya, ini berdasarkan mungkin sering di lapangan, kemudian data atau sampel yang diambil dari laut, apakah memang yang ditemukan oleh teman-teman relawan sendiri ya, dari pengamatan, kemudian dari sampel yang ditemukan, apakah Laut Sorong ini sudah masuk dalam kategori indikasi tercemar atau tidak? Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan terima kasih juga RRI yang bisa menginisiasi untuk adanya dialog ini. Saya pikir dialog ini rakyat juga akan ikut di 5 kabupaten ini. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi relawan peduli sampah ini terbentuk itu karena ada gerakan nasional, yaitu ada satgas sampah yang ditunjuk langsung oleh Pak Presiden Prabowo ke Pak AHY. Jadi Pak AHY sebagai koordinator nasional untuk sampah ini, jadi maka kita gerakan spontanitas di tiap daerah. Saya sebagai ketua relawannya, jadi kita masih menunggu petunjuk teknis seperti apa. Jadi pada prinsipnya sampah dasar itu akhirnya kami rasa peduli untuk kami membentuk dan kita bergerak. Jadi terkait dengan sampah, tema yang luar biasa yang disampaikan, yaitu bagaimana lestarinya laut. Saya pikir ini pengertian dari lestari laut ini kan kita bagaimana ada kesadaran untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan yang sempurna ini, kita menjaga, itu prinsipnya lestari. Lestari artinya hal-hal yang sempurna itu dia tidak boleh hilang. Nah, itu yang kita harus jaga di situ. Yang kedua, terus yang terkait dengan hal-hal yang mengganggu tentang laut ini, sebab kami lihat di tanah Papua ini, provinsi baru Papua Barat Daya ini provinsi yang sejumlah pulau yang banyak, dan beda dengan 5 provinsi yang lain. Ya, 2 di pegunungan, terus kalau Papua Selatan itu sama sekali tidak ada pulau, dan juga Jayapura tidak terlalu ini. Jadi fokus di Papua Barat Daya ini sejumlah pulau yang begitu banyak, dan memang harap ada kesadaran bersama. Ini bisa sebagai payung untuk dijabarkan di kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara laut di Papua Barat Daya ini, mungkin yang tidak punya laut itu Kabupaten Maibrat. Iya, betul. Nah, tapi semuanya punya laut, budaya lain punya laut. Pak Direktur, terkait dengan
apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi kira-kira seperti jenis konservasi apa yang dilakukan ini terhadap misalnya ada spesies-spesies tertentu yang sudah terancam punah begitu, khususnya yang ditemukan oleh mahasiswa Bapak mungkin ketika mereka melakukan praktek dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya kami sedikit menyambung apa yang Pak Kadis sampaikan tadi terkait dengan persoalan sampah. Kita tahu bersama ada 3 prinsip kan, reuse, recycle, dan reduce. Ya. Berarti mengurangi pada sumbernya, kemudian memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Dan ini bisa bermula sebenarnya dari sampah-sampah rumah tangga. Ketika rumah tangga memahami prinsip-prinsip ini, kami kira tadi yang menjadi kekhawatiran kita paling tidak sampah yang dihasilkan itu sudah tereliminasi dari tingkat rumah tangga sebelum kemudian berlanjut dibuang sampai ke TPA. Kami mencontohkan sedikit saja Bu, terkait dengan sampah pesisir. Kami ini pesisir pantai kami Politeknik KP Sorong ketika pada musim-musim tertentu bergelombang dan arah gelombangnya ke arah pantai itu luar biasa jumlah sampah yang luar biasa sampah plastik. Kami sebagai contoh saja pernah melakukan beberapa kali kegiatan dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Hari Kelautan Sedunia. Kami bersama stakeholder lainnya, utamanya para UPT, KKP, kami mencoba mengumpulkan sampah sepanjang hanya pesisir batas Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Pada waktu terkumpul saja jumlah sampah plastik itu sekitar 800 kilo. Itu bukan jumlah besar yang sekali, besar sekali. Itu teman-teman yang langsung memilah dan memilih. Dan ya memang tadi Pak Kadis ini sampah ini menjadi sumber pendapatan juga. Kalau itu kita berprinsip bagaimana tadi Pak Kadis sampaikan, itu dapat di reuse atau dapat di recycle kan seperti itu. Direktur, sekarang kita ke relawan ya, Kak Manfred. Ini dari pengamatan Anda, laut mana saja yang ada di wilayah Sorong, terutama yang ada di wilayah Papua Barat Daya ini, yang paling sering dan paling banyak menyumbang sampah begitu. Terima kasih atas ini. Jadi ya, kami sementara yang amati melakukan advokasi itu, terutama satu sungai yang ada di Pasar Rufai ya itu. Salah satunya di situ dengan yang ada di Pasar Remo. Kembali ke Pak Direktur ini Pak, bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru sendiri ini yang sekarang mungkin sudah dibuka nih Pak ya, untuk nantinya seperti apa, terus kemudian bagaimana ketika mereka masuk atau mendaftar itu ada kiat-kiat tertentu kah sehingga mereka juga ikut untuk bisa peduli terhadap lingkungan, terutama pada laut ini, gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kesempatan yang sangat berbahagia luar biasa ini, izinkan kami memberikan sosialisasi singkat dalam momen ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru Taruna-Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tahun akademik 2025-2026. Jadi untuk diketahui oleh pemirsa atau pendengar RRI sekalian bahwa peserta didik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ini murni 100% anak pelaku utama. Anak pelaku utama itu adalah anak-anak nelayan kecil, pembudidaya ikan, pengolah ikan, petambak garam, penjual ikan ataupun penggiat konservasi. Itu yang diutamakan berarti? Ya, itu yang utama 100%, karena ini merupakan bagian atau keberpihakan pemerintah memberikan kesempatan kepada putra-putri kita, para sedang tadi anak-anak pelaku utama, untuk juga bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Nah, 100% beasiswa pemerintah, artinya selama menempuh pendidikan selama 3 tahun tidak dipungut biaya apa-apa, semua menjadi tanggungan pemerintah. Artinya penganggaran kami di backup sepenuhnya oleh APBN yang ada lewat DIPA, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Saat ini masa-masa penerimaan peserta didik baru sampai dengan tanggal 31 Mei 2000. Dibuka sampai tanggal 31. Ya, pembukaannya atau pendaftarannya dapat langsung mengakses di www.papentaru, penerimaan peserta didik baru, papentaru.go.id. Jadi pendaftaran secara online. Adapun persyaratan-persyaratan utama untuk bisa membuktikan, menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah
seorang anak pelaku utama, Iya. dia harus memiliki kartu kusuka. Artinya orang tuanya memiliki kartu kusuka, kartu usaha pelaku kelautan, usaha kelautan dan perikanan. Iya. Ini bisa didapatkan dari yang pertama, penyuluh-penyuluh perikanan. Jadi Iya. penyuluh-penyuluh perikanan diberikan rekomendasi untuk bisa mengeluarkan itu, tentu sepengetahuan dinas perikanan setempat. Iya. Yang kedua, mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat. Ini Iya. merupakan persyaratan administrasi, Iya. di samping tentu persyaratan-persyaratan akademik lainnya. Lulusan SMA dan sederajat di semua jurusan, Iya. tidak dibatasi, silahkan dibuka sekali lagi kesempatan. Ini usia pendaftar per 1 September 2025 maksimal 23 tahun. Jadi Iya. masih dibuka kesempatan, sehingga tidak hanya lulusan sekarang, tapi lulusan 2-3 tahun lalu Iya. masih tentu berpeluang dengan batas usia yang kami sebutkan tadi. Bergabung. Nah, jadi itu yang menjadi persyaratan utama, tentu persyaratan akademik, memiliki ijazah, Iya. dan seterusnya. Tahapan-tahapan seleksi sudah sangat jelas kalau dibuka lewat akses atau ya tadi lain www.papentaru.go.kkp.id, itu ada seleksi administrasi, kemudian masuk nanti ada seleksi fisik, ada seleksi akademik maupun seleksi kesehatan. Jadi ini peluang besar, harapan kami utamanya anak-anak kita di wilayah Papua, kami sangat-sangat berharap ini dapat didengar oleh para lulusan kita, anak SMA dan sederajat, untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Mari saya ajak datang bersekolah, mendaftar di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk menjadi taruna-taruni yang tentunya kompeten. Kami mengatakan kompeten karena lulusan nanti selain mereka memiliki ijazah juga dilengkapi sertifikat yang berlisensi internasional pengakuan. Oh iya, jadi istilah ketika mereka keluar itu sudah memang siap untuk bekerja. Siap bekerja. Kami kira sangat-sangat terbuka peluang. Mari kami mengajak semua anak-anak kami, para lulusan SMA, utamanya di wilayah Papua Barat Daya ini bisa memanfaatkan peluang ini. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Yang pasti intinya adalah gratis, tidak dipungut Tidak bayaran dipungut apapun, biaya, dan seketika bersekolah full semuanya. Hanya mendapatkan akan beasiswa. membayar ketika dia pendaftaran, karena itu merupakan PNBP, penerimaan negara, bukan pajak. Tapi ketika bersekolah full semua ditanggung oleh pemerintah. Tidak mengeluarkan budget apapun. Betul. Dan ini juga sangat membantu gratis, orang tua, diasramakan semua. Memang hanya tahunya belajar dalam kampus ya. Baik, nah tadi sudah disampaikan, sebagai alumni ini Pak Abdullah apa yang ingin disampaikan dan juga ajakan apa yang mau disampaikan kepada para pendaftar nanti atau calon taruna-taruni yang akan mendaftar nanti bergabung bersama-sama di Politeknik Kelautan dan Perikanan ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya. Saya sebagai alumni Politeknik Api Sorong mengajak adik-adik yang baru lulus sekolah untuk mari rapatkan barisan, kita mendaftar di Politeknik Api Sorong sehingga adik-adik dapat mendapatkan ilmu dan lulus bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat nelayan terkait akademisi yang keluar untuk memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan limbah plastik, sehingga para nelayan pesisir itu dapat memahaminya, dapat memberikan pencegahan yang baik. Jadi kami berharap, mari saya mengajak dari alumni untuk seluruh adik-adik yang baru lulus SMA, dimanapun saja berada, marilah kita bersama-sama mendaftar di Politeknik Api Sorong, menjalankan pendidikan selama 3 tahun, dididik di tempat di sini untuk menjadi sebagai dengan akademisi perikanan yang unggul dan juga mendukung program Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih. Iya, baik. Dan yang ini kita sudah sampai di penghujung acara. Yang terakhir, Pak Kadi, silahkan harapan dan juga himbauan yang ingin disampaikan terkait juga untuk menjaga laut kita lestari ini bagi seluruh masyarakat dan juga pendengar serta pemirsa yang sementara sedang mendengarkan dan menyaksikan siaran kita pagi ini. Ya, untuk visi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,
di bawah kepemimpinan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Nasrau, yaitu membangun masyarakat Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis potensi ekonomi lokal sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Terima Iya, kasih. baik. Pak Direktur, harapan dan juga himbauannya untuk seluruh masyarakat dan juga pendengar serta pemirsa yang sedang mendengarkan dan menyaksikan acara kita. Baik, jadi sekali lagi kami ulangi, laut merupakan masa depan kita semuanya. Laut adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, marilah saya mengajak kita semuanya, kita menjaga dan memelihara kelestarian laut untuk sekali lagi masa depan kita, bukan hanya untuk generasi sekarang, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Demikian rekan, terima kasih. Baik, buat Kak Manfred silahkan. Ya, terima kasih. Harapan kami salah satunya adalah kembali ke pemerintah daerah, Gubernur, dan Pak Wali Kota dan seluruh bupati-bupati 5 kabupaten di Provinsi Papua Barat harus ada regulasi hukum yang kuat untuk disitulah perilaku masyarakat bisa berubah dengan kesadaran-kesadaran secara sederhana untuk bisa merubah perilaku itu. Jadi itu yang kita harapkan. Terima kasih atas waktu yang luar biasa. Harap masyarakat bisa merubah perilaku mereka untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan kami sebagai relawan ya kami tetap sebagai garda terdepan untuk siap bekerja sama dengan siapa saja yang bisa kami buka diri, teman-teman stakeholder yang lain, pemerintah daerah, TNI Polri, kami bisa berajak diskusi untuk bisa sampah ini kita bisa kurangi. Terima kasih. Iya, baik. Dan juga tadi juga sudah disampaikan sama Kak Abdullah selaku alumni, ya, baik. Dan juga pendengar serta pemirsa, demikianlah dialog luar studio kami pagi hari ini, dan intinya adalah bagaimanapun kita dan keberadaan kita, sudah selayaknya kita bersama-sama untuk menjaga laut kita tetap lestari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali lagi dan kita kembali ke studio. Anda baru saja mengikuti dialog luar studio. Persembahan Radio Republik Indonesia RRI Sorong. Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.